Harus bisa masuk dalam perasaan Tuhan. Haleluya. Harus bisa masuk dalam pikiran Tuhan. Luar biasa itu. Ini saudaraku, luar biasa. Jadi Tuhan siapkan kita hal-hal yang luar biasa. Cuma banyak orang belum ke situ. Nanti yang akan ya direbut yang sedikit-sedikit. Tidak pernah kamu ngasih kambing ke saya untuk saya bersenang-senang. Kok itu lagi di sana perkara yang sangat besar. Ini saudara-saudaraku. Nah, itu namanya orang yang selalu nyinyir, orang yang tidak bersyukur, orang yang tidak berterima kasih. Ada yang sangat besar yang harus kita masuki. Itulah pikiran dan perasaan Tuhan. Masuklah dalam pikiran perasaan Tuhan. Maha baik, maha pengasih, maha kudus. Saudara-saudaraku, kalau Tuhan berikan firman ini, Tuhan mau angkat kita ke situ. Asal kita mau. Salam kasih dalam Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Kita sangat bersyukur hari ini kita boleh beribadah kepada Tuhan. Saudara-saudaraku, kita akan lihat berkat yang besar sekali. Dan supaya kita bisa syukuri berkat ini, dan memang benar-benar harus sampai menjadi pengalaman bagi kita. Saya mau mengajak kita membaca Lukas pasal 15. Ayat 31. Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu." Bersama kita, saudara-saudaraku, ya. Ya, Lukas 15 ayat 31, 1, 2, 3. Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu." Saudara-saudaraku, kalau ini Tuhan katakan kepada kita, alangkah luar biasanya. Semua kepunyaan Tuhan menjadi kepunyaan kita. Ini saudara-saudaraku, berkat yang luar biasa. Tapi sering sekali kurang diperhatikan. Dan kurang benar-benar disyukuri. Dan tidak sampai benar-benar dialami. Ini ada seorang anak dari seorang bapak, sudah pasti sejak awal dia ya anak bapaknya ya bersama bapaknya, saudara-saudara. Tapi itulah kita perhatikan di sini. Dia selalu bersama dengan bapaknya, tapi tidak merasa ada berkat yang dirasakan. Itu perasaan dia. Itu sebabnya, saudara-saudaraku, bapaknya berkata, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu." Siapa yang bisa merasakan ini? Mereka adalah selalu bersukacita, saudara. Kalau merasa ya milik Tuhan, miliknya, ya dia selalu pasti bersyukur, saudara-saudara, ya. Sehingga semua
apa yang dia lakukan. Karena orang ini juga adalah pelayan juga, saudara-saudaraku. Karena dia berkata begini, ayat 29. Tapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa. Nah ini bertahun-tahun ini, saudara-saudaraku, itu mulai sejak dia lahir lah itu. Nah, jadi berapa umurnya dia, ya itulah dia bertahun-tahun. Kalau 30 ya 30 tahun, begitulah kira-kira. Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Ini saudara-saudaraku banyak hal yang kita akan perhatikan. Dia tidak merasakan apa yang sebenarnya dapat dia miliki. Sehingga dia tidak merasa bersyukur. Dan selanjutnya, dia juga, saudara-saudaraku, tidak berserah kepada apa yang merupakan pimpinan dari ayahnya. Jadi dia menginginkan mendapat sesuatu untuk dia atur sendiri tanpa persetujuan dari ayahnya. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita mau melihat bagaimana kita supaya selalu bersama dengan Tuhan dan benar-benar kita mengalami bahwa apa milik Tuhan itu disediakan bagi kita semuanya. Ini saudaraku, kita rindukan ini boleh terjadi bagi kita. Jadi saya perhatikan di sini, berkat yang sangat besar adalah kalau bisa bersama dengan Tuhan. Saya ulang baca ini, ayat 31 tadi, pasal 15 Lukas ini. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaan. Saudaraku, semuanya adalah milik Tuhan. Dan Tuhan inginkan itu semuanya kita bisa mengalaminya dan menikmatinya. Kalau kita bersama dengan Tuhan, saudara-saudaraku, di dalam perjalanan Tuhan menyertai kita, Tuhan menjamin, ya, aman, Tuhan menjamin segala kebutuhan. Bersama dengan Tuhan, kita bisa melihat kemenangan-kemenangan mujizat yang luar biasa. Karena kalau ada penyertaan Tuhan, mustahil bagi manusia, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan bagi orang yang bersama dengan Tuhan juga tidak ada yang mustahil. Karena kekuatan Tuhan, Dia mengadakan air laut bisa terbelah dan merupakan jalan raya di tengah lautan. Dan umat-umat Tuhan berjalan aman. Ya, aman berjalan, saudaraku. Melewati semuanya. Mungkin, saudaraku, ada ikan yang kurang cepat tadinya mengikuti gerak air itu, kurasa masih begini-gini dia, ya, di dekat kaki orang umat Tuhan itu, mereka masih melihat, saudaraku,
Karena kalau pemikiran saya begitu cepat air itu ya berhenti, ya mungkin segala macam-macam binatang laut itu masih mungkin masih kelihatan. Kalau dia terlambat, saudaraku, mengikuti jalan air itu. Karena apalagi kalau dia mengikuti arus geraknya air itu di dalam perjalanan dari Mesir itu terus itu saudaraku ke padang gurun itu, dia langsung itu wah cepat sekali jadi kering, jadi jalan raya saudara-saudaraku. Jadi yang mustahil bagi manusia Tuhan sudah adakan, dan anak-anak Tuhan juga mengalami yang mustahil bagi manusia, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan bagi umatnya yang mengikuti Tuhan, akhirnya menikmati tidak ada yang mustahil. Kiranya itu boleh terjadi bagi kita semuanya, saudaraku. Sehingga apapun masalah itu, tidak perlu khawatir. Dalam segala tempat, dalam segala cuaca, dalam segala waktu, ada kemenangan. Sewaktu murid-murid Tuhan bersama Yesus, mereka sedang dihantam oleh air dan angin, air, gelombang, badai. Tapi kalau Tuhan berkata, air, angin, gelombang, cuaca semua, diam dan teduh. Aman, saudara. Ada penyertaan Tuhan. Saya yakin Tuhan tidak berubah sampai sekarang. Tuhan kita luar biasa. Yang penting, adakah penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Itu sebabnya, saudaraku, ini harus jadi pergumulan kita. Jangan sampai tidak ada penyertaan Tuhan. Di dalam kitab Keluaran, saya mau mengajak kita membaca dulu mereka yang mengerti hikmat Tuhan, kuasa Tuhan, pertolongan Tuhan, pemberkatan Tuhan. Pasal yang ke-32. Nah, bukan 32 ya. Ya, 33. Saya baca dulu ayat 7. Sesudah itu Musa mengambil kemah dan membentangkannya di luar perkemahan, jauh dari perkemahan, dan menamainya kemah pertemuan. Setiap orang yang mencari Tuhan, keluarlah ia ke perkemahan pertemuan yang di luar perkemahan. Saya mau lihat dulu yang pas bagi kita, bukan? Jadi kita ya, siapa yang bantu baca dulu mulai 1? Ya. Musa meminta penyertaan Tuhan di gurun. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah, berjalanlah dari sini, engkau dan bangsa itu yang telah kau pimpin keluar dari tanah Mesir, ke negeri yang telah kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikian, kepada keturunanmulah akan kuberikan negeri itu. Aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu dan akan menghalau orang Kanaan,
orang Amori, orang Het, orang Peris, orang Hewi, dan orang Yebus, yakni ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu, karena engkau ini bangsa yang tegar tengkuk, supaya aku jangan membinasakan engkau di jalan. Ketika bangsa itu mendengar ancaman yang mengerikan ini, bergabunglah mereka, dan seorang pun tidak ada yang memakai perhiasannya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel, kamu ini bangsa yang tegar dan tengkuk. Kamu ini bangsa yang tegar tengkuk. Jika aku berjalan di tengah-tengahmu sesaat pun, tentulah aku akan membinasakan kamu. Oleh sebab itu, tanggalkanlah perhiasanmu, maka aku akan melihat apa yang akan kulakukan kepadamu. Nah, cukuplah dulu saja. Jadi, saudara-saudaraku yang kekasih, kita perhatikan di sini ayat 2, aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu dan akan menghalau orang Kanaan, orang Amori, orang Het, orang Peris, orang Hewi, dan orang Yebus, yaitu ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu, sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu, karena engkau ini bangsa yang tegar tengkuk, supaya aku jangan membinasakan engkau di jalan. Jadi kalau saya perhatikan, ada penyertaan yang dari Tuhan juga, cuma bukan pribadinya Tuhan, tapi malaikat Tuhan. Dan saya lihat dalam perjalanan itu, mereka juga menang. Karena malaikat itu menghalau orang Kanaan, orang Amori, orang Het, orang Peris, orang Hewi, dan orang Yebus. Dan mereka juga sampai kepada sasaran tujuan, yakni ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu, sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu. Jadi berhasil juga, saudara-saudara. Tetapi tanpa penyertaan Tuhan, tapi malaikat Tuhan. Disinilah kita akan perhatikan luar biasa, saudaraku, orang Kristen yang berhikmat, ya, yang mengerti, saudaraku, mau penyertaan apapun, kalau tidak langsung penyertaan Tuhan, itu belum berkat yang terbesar. Boleh berhasil, boleh, tapi tanpa penyertaan Tuhan. Nah, saudaraku, apa kata Musa? Ayat 15, berkatalah Musa kepada Tuhan, kepada Allah, ya, nya itu Tuhan, atau boleh Allah kalau dalam perjanjian lama. Berkatalah Musa kepada Tuhan, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Jadi, kalau bukan penyertaan Tuhan, biar ada malaikat, belum cukup, saudara-saudara itu. Sebabnya, saya semakin perhatikan, ada kata-kata orang, kata malaikat, ya, dituntun oleh malaikat. Saudaraku, sebelum Tuhan yang menyertai dan berfirman, itu belum cukup, saudaraku, belum kepada inti. Jadi harus bersama dengan Tuhan, dan kita harus benar-benar bersandar kepada firman Tuhan. 16. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami? Jadi saudara-saudaraku yang benar-benar mengalami berkat Tuhan adalah bisa berjalan dengan Tuhan. Haleluya.
Sehingga kalau kita menyanyi bukan asal nyanyi. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang berfirman, memberi pertolongan, anugerahmu besar, melimpah. Ini saudaraku ya, harus benar-benar langsung penyertaan Tuhan. Ya, bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami? Jadi, saudaraku, pemberkatan Tuhan itu nyata kalau orang bisa merasakan kita berjalan dengan Tuhan. Sehingga aku dengan umatmu ini dibedakan dari bangsa-bangsa yang ada di muka bumi ini. Berfirman Tuhan kepada Musa, juga hal yang telah kau katakan, ini akan kulakukan, karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku, dan aku mengenal engkau. Jadi, orang yang dikenal Tuhan adalah orang yang bergaul dengan Tuhan. Orang yang dikenal Tuhan adalah orang bersama-sama dengan Tuhan. Itu sebabnya, saudaraku, mari berusaha untuk itu. Ya, kalau kita sendiri, perhatian kita kepada Tuhan. Kalau kita dalam ibadah, sehati semua dalam ibadah. Saudara-saudaraku, kita juga harus mengerti isi dari hati Tuhan. Harus sampai mengerti kehendak Tuhan. Haleluya, saudaraku. Apa yang Tuhan Yesus perkenalkan diri kepada kita? Ya, saya perhatikan, ya itulah yang benar-benar dia bilang, hendaklah kamu berpikir, memiliki pikiran seperti pikiran Kristus. Hidupnya Kristus. Ini saudara-saudaraku. Ini anak ini tadi yang tidak mengalami persekutuan berkat dari Tuhan. Dia ya mau berkat Tuhan, tapi dia tidak memiliki hidup bersama Tuhan, karena buktinya dia tidak mau, saudaraku. Akhirnya dia memisahkan diri sampai habis di dalam pemberitaan firman itu. Dia tidak berubah dan dia tidak kembali kepada Bapaknya. Tidak mau masuk, saudara-saudaraku. Dia hidup sendiri sesuai dengan maunya. Nah, selanjutnya saudara-saudaraku, kalau saya perhatikan, dia tidak mengenal bahwa Bapa kita, Tuhan yang Maha Baik, sama dengan selalu kita dengar di dalam liturgi di hari Natal. Yohanes 3 ayat 16. Karena demikian Allah mengasihi dunia ini, sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Juga Yohanes 1 ayat 29. Ya, lihatlah anak domba Allah
yang menghapus dosa dunia. Saudara-saudaraku, ini anak yang tidak bisa bersama dengan bapaknya ini, sehingga tidak masuk dalam pesta, tidak mengalami kelimpahan dari berkat Tuhan dalam dirinya. Dia tidak menyelami itu. Justru yang ada padanya dosanya Kain. Ada iri, ada dengki, dan juga tidak mau menyatukan dirinya. Dia mau bersenang-senang sendiri sesuai dengan maunya. Itu sebabnya, saudaraku, kita harus memiliki kasih kepada semua orang. Ini tingkatannya harus ke situ, saudara-saudaraku. Ya, dia tidak senang itu adiknya itu. Ya, bapaknya itu baik. Dia malah cemburu. Dan itu yang membuat dia tidak mau masuk, saudaraku. Sehingga dia juga berkata, dia menjadi kehilangan pengertian bahwa dia bersama dengan bapaknya sebenarnya semua milik dia. Tapi dia menjadi merasa tidak ada, saudaraku. Ya, ini saudaraku. Jadi itu sebabnya kita harus selalu mau bersyukur kepada Tuhan. Apa yang Tuhan buat itu sebenarnya semuanya baik, saudara-saudaraku. Ya, tinggal kita ini kenapa? Ya, itu saudaraku. Ya, kita yang harus mengoreksi supaya tetap ya kita orang yang terberkati. Orang itu bilang begini, tapi baru saja datang anak Bapak yang telah memboroskan harta kekayaan Bapak bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka Bapak menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Nah, kalau Bapak itu baik, masa kita mau ngatur dia? Nah, ini dia mau ngatur kebaikan Tuhan. Kalau Tuhan kita baik, ya ikutlah bersyukur. Haleluya. Kalau orang lain juga diberkati Tuhan, ikut bersyukur. Mestinya begitu saja, saudaraku. Ini yang diberkati Tuhan. Kalau dalam hati kita sedikit pun nggak terima, sudah. Kita nggak bisa lagi bersama dengan Bapa Surgawi nanti. Jadi tempat kita tempat yang beda, saudaraku. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku. Dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Jadi, saudaraku, biar ini menjadi sukacita kita. Nanti benar-benar segala apa yang ada pada Tuhan itu juga dalam milik kita. Nah, makanya saudaraku, nanti saya perhatikan orang yang mati dalam Tuhan dibangkitkan, kita yang hidup diubah dalam sekejap, habis itu kita diangkat. Saudara-saudaraku, walaupun susunannya itu tidak diberitahu kepada kita, tapi kalau melihat saudara-saudaraku, ya letak-letak dari firman Tuhan itu, maka sewaktu gereja itu masuk atau umat Tuhan itu dalam pengangkatan, semua yang mati dalam Tuhan bangkit, orang yang hidup itu diubah dalam sekejap. Naik, saudara-saudaraku. Itu pertemuan di udara. Dan saya yakin pada saat disitulah pesta nikah anak domba Allah. Karena kita lihat juga di dalam Judas, mereka turun dan mengikuti firman Tuhan. Ya kemana lagi turun? Yaitu di kerajaan 1000 tahun. Ini saudaraku,
Jadi Yesus dengan mempelainya sudah langsung ada tahta di situ dan semuanya sudah di situ keberadaannya. Orang-orang benar dalam 1 Korintus 6 ayat berapa 6 ya? Coba dulu baca dulu. 1 Korintus 6 ayat 6. Ingatan saya begitu. Ya, agak cepat dikit, biar cepat. Korintus 6 ayat yang ke-6. Ya, firman Tuhan, adakah saudara yang satu mencari keadilan terhadap saudara yang lain? Mulai 4. Ayat 4. Sekalipun demikian, jika kamu harus mengurus perkara-perkara biasa, kamu menyerahkan urusan itu kepada mereka yang tidak berarti dalam jemaat. Hal ini kukatakan untuk memalukan kamu. Tidak adakah seorang di antara kamu yang berhikmat, yang dapat mengurus perkara-perkara dari saudara-saudaranya? Adakah saudara yang satu mencari keadilan terhadap saudara yang lain, dan justru pada orang-orang yang tidak percaya? Terus. Adanya saja perkara di antara kamu yang seorang terhadap yang lain telah merupakan kekalahan bagi kamu. Mengapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Mengapa kamu tidak lebih suka dirugikan? Tetapi kamu sendiri melakukan ketidakadilan dan kamu sendiri mendatangkan kerugian, dan hal itu kamu buat terhadap saudara-saudaramu. Ayat 23 deh. Ayat 23. Ayat 2 dan 3. Ayat 2 dan 3. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia, dan jika penghakiman dunia berada dalam tangan kamu, tidakkah kamu sanggup untuk mengurus perkara-perkara yang tidak berarti? Tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat? Jadi, apalagi perkara-perkara biasa dalam hidup kita sehari-hari. Iya, jadi tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat? Saya perhatikan itu sebelum terjadinya nanti pengangkatan itu dan umat Tuhan itu turun, tidak mungkin kita bisa menghakimi malaikat. Belum pernah Tuhan nanti akan berikan itu. Dan menghakimi dunia ini nggak mungkin kita. Sudah ada jaksa di situ. Sekarang jaksanya siapa? Jaksa. Hakim agung siapa? Kata saya. Iya, sudah aku ya. Mereka yang pokok-pokok itu mereka tahu semua ini. Nah, tapi nanti saudaraku, mereka berganti semua. Bisa saja kita juga nanti akan menghakimi. Karena firman ini. Sudah percaya firman ini? Bukan saya yang ngomong loh. Ya kan? Jadi ini, tidak tahu ayat 2 tadi. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus. Nah ini kalau kita mau mulai sekarang terus ya saudaraku. Karena orang kudus itu adalah yang bisa bersama dengan Tuhan. Tidak ada orang dengan dosa-dosanya yang bisa bersama Tuhan. Kan Tuhan berkata, bukannya tanganku yang kurang panjang, bukannya telingaku yang tidak mendengar, tapi dosa-dosamu itulah yang memisahkan aku dengan kamu. Jadi mari kita mau berjalan dalam kekudusan itu bersama dengan Tuhan, saudara-saudaraku. Dan nanti memiliki hatinya Tuhan. Sampai kita bisa membedakan semua nanti. Langkah manusia, ya pikiran manusia, tindakan manusia, itu saya perhatikan luar biasa. Hebatnya saudara-saudaraku. Tuhan berikan hikmat bagi kita. Saudara harus imani ini. Kalau kita tidak mengimani, ya Tuhan tinggal bilang, jadilah padamu seperti imanmu. Tapi kalau kita bisa imani, jadilah seperti iman kita. Saya imani saja, saudaraku. Dan mulai sekarang ini kita ini harus bijaksana ini. Satu perkara, jangan ada kedengkian, jangan ada iri. Harus pasrah kepada kehendak Tuhan, biar sampai kita bisa merasakan pimpinan Tuhan itu luar biasa. Pikiran Tuhan itu seperti apa sampai kita bisa ya mencernanya, kita bisa saudaraku memasukinya, alam pikiran Tuhan itu. Karena Filipi 2 ayat 5 harus bisa masuk dalam alam pikiran Tuhan. Siapa yang mau baca dulu? Memang sudah sering kita baca, tapi baca lagi dia.
Ayo. Iya. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Iya. Harus bisa masuk dalam perasaan Tuhan. Haleluya. Harus bisa masuk dalam pikiran Tuhan. Luar biasa itu. Ini saudaraku. Luar biasa. Jadi Tuhan siapkan kita hal-hal yang luar biasa. Cuma banyak orang belum ke situ. Nanti yang akan ya direbut yang sedikit-sedikit. Tidak pernah kamu ngasih kambing ke saya untuk saya bersenang-senang. Oh itu lagi di sana perkara yang sangat besar. Ini saudara-saudaraku. Nah, itu namanya orang yang selalu nyinyir, orang yang tidak bersyukur, orang yang tidak berterima kasih. Ada yang sangat besar yang harus kita masuki. Itulah pikiran dan perasaan Tuhan. Masuklah dalam pikiran perasaan Tuhan. Maha baik, maha pengasih, maha kudus. Saudara-saudaraku, kalau Tuhan berikan firman ini, Tuhan mau angkat kita ke situ. Asal kita mau. Saudara yakin? Nah ini saudara-saudaraku. Jadi nanti begitulah. Sampai kita bisa membedakan semua langkah-langkah malaikat. Tindakannya malaikat. Luar biasa. Dan kita bisa. Ya, di mana salahnya, di mana baiknya, mana berkatnya. Tuhan yang berkata gini, tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat? Kalau menghakimi itu saudara harus tahu semuanya. Tingkah lakunya, bagaimana kronologinya, bagaimana tindakannya, bagaimana semuanya. Hukum apa semua. Oh, luar biasa anak Tuhan. Roh Tuhan memimpin dengan luar biasa. Haleluya saudaraku. Saudara yakin ini? Ini saudaraku, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Jadi kita ini mau, Tuhan tetapkan dalam persekutuan itu begitu Tuhan mau transfer kehidupan, perasaan, pikiran Tuhan. Dia mau transfer kepada kita. Sehingga nanti dalam kerajaan 1000 tahun itu kita bisa, saudara. Ya, jadi saya pikir-pikir Tuhan itu cuma melihat-lihat kita nanti. Semua kita yang atur semuanya. Ini, dia cuma melihat-lihat aja. Kalau Tuhan Yesus itu lihat-lihat. Sudah diberikan kepada kita pikiran, sudah diberikan kepada kita pengertian, sudah diberikan kepada kita perasaan. Jadi jangan yang terlalu kecil-kecil lagi, saudaraku. Harus banyak bersyukur kepada Tuhan. Tuhan sudah tempatkan kita, angkat kita, memiliki semua milik Tuhan, milik kita. Saudara percaya? Tuhan bilang segala sesuatu yang aku punya adalah kamu punya. Amin. Nah ini saudaraku. Apalagi yang kecil-kecil itu sudah syukurin aja. Nah, dan kalau kita enggak dapat apa-apa, itu kita harus lihat dulu. Jangan-jangan kita jauh. Jangan-jangan kita nggak mau merapat. Karena ada apa? Dengki. Ya, ada tidak memiliki kasih sesama. Tidak mengampuni. Itu ada pada dia. Ya, selalu dongkol hatinya. Itu keberkatan. Aku kurang. Anakku, bukannya kamu kurang. Semua milikku adalah milikmu. Haleluya saudaraku. Ini saudara-saudaraku yang kekasih. Nah, disitulah perasaan, pikiran Yesus ada pada kita dan praktek hidup Yesus. Haleluya saudaraku. Ya, ini. Itulah berkat yang sangat besar. Itu sebabnya saya perhatikan. Kalau hanya penyertaan malaikat itu belum cukup. Padahal itu membawa menang juga. Dan itu juga membawa masuk ke tanah Kanaan. Tapi saudara-saudaraku, kita harus sampai bersama Tuhan, bergaul dengan Tuhan,
sampai pikiran, perasaan Tuhan ada pada kita. Bukan perasaan malaikat, saudaraku, walaupun itu hebat. Ya, makanya saudaraku yang tahu berkat Tuhan itu, mari semakin berserah kepada Tuhan. Tuhan mau buat perkara besar. Kalau perkara besar saja sudah bisa, saudaraku, apalagi perkara yang sedikit-sedikit itu. Yakinilah. Dan kalau kita belum mendapatkan semuanya, kita mau perhatikan. Ya, seperti air, saudaraku, yang mengairi satu pertanian, di mana tersumbatnya, atau di mana bocornya, lihat semuanya. Kalau sudah diperhatikan semua, nanti mengalir semuanya. Nanti berkat-berkat itu mengalir kepada kita. Kenapa dia tertutup? Saudaraku, kalau ada kelemahan, kekurangan kita, ya udah. Bukannya tanganku kurang panjang, bukannya telingaku kurang tidak mendengar. Tapi kekuranganmu, dosa-dosamu adalah menghambat semua yang baik itu daripadamu. Kita perhatikan. Penyerahan. Mungkin kasih kita belum mengarah kepada kasih dia. Makanya saudaraku, kasih Yesus itu, ya, musuh saja diberkati. Musuh saja didoakan, haleluya. Musuh juga dikasih makan. Nah ini bukan musuh juga dimusuhin. Mana bisa bersama? Tidak bisa. Anakku, marilah, masuklah. Nggak mau, saudaraku. Orang yang masih ada kebencian nggak bisa sama sekali. Adanya di mana? Di luar, saudaraku. Nggak bisa. Ini saudara-saudaraku. Dan juga harus banyak bersyukur kepada Tuhan. Yakin, masuklah kepada Tuhan. Ya, kok aku begini, ya, kok nggak dikasih, kok enggak. Lah, nggak boleh, saudaraku ini. Yang kita perhatikan, hidup kita perhatikan. Bagaimana kita, saudaraku? Haleluya. Pasti semua diberkati Tuhan. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau menyanyi bersamamu, Tuhan. Engkau